Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dery dan ya, aku pengen simulasi ulang, apa sih namanya, sidang kemarin ya, dan mungkin aku bakal mungkin kasih rinci-rinci, pertanyaan apa yang dimasukkan kemarin, yang ditanyakan kemarin, dan kenapa aku, gagal gitu kan, kenapa aku gagal sidang. Jadi ya, semoga video ini menjadi pembelajaran ya, dan, semoga aman ya. Ya saya tidak menyebut siapapun kok, jadi ya saya cuman pengen simulasi ulang aja, simulasi ulang sidang yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman yang pengen belajar sidang ya. Apa sih namanya, kalau misalnya teman-teman pengen baca skripsiku, bisa nanti ku taruh linknya di bawah. Kalau misalnya teman-teman pengen baca, ya mungkin aku bakal hapus dulu aku dari kampus mana gitu ya, karena nggak aman coy, nggak aman ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Aku jelasin dulu. Yang tadi kan, salam pembuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dosen penguji yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Fulan sebagai dosen penguji 1. Terima kasih untuk Bapak Fulan untuk dosen penguji sebagai dosen penguji 2 yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Fulan yang sebagai dosen penguji ketiga yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Strategi Diplomasi Publik Pemerintah Jepang melalui anime dan manga Jujutsu Kaisen di Indonesia tahun 2020 dan 2023. Jadi kenapa anime ini penting untuk diteliti? Karena anime ini itu setiap tahunnya itu terus bertumbuh pasarnya. Jadi di tahun 2022 itu ukuran pasar hobi dan karya kreatif di Jepang itu telah mencapai 7,43 triliun atau sekitar 11 miliar US dollar. Dan ini juga anime dan manga itu anime, manga, dan merchandise-nya itu termasuk di dalam ukuran pasar hobi dan karya kreatif di Jepang ini. Terus kenapa anime Jujutsu Kaisen? Karena anime Jujutsu Kaisen ini yang paling populer sekarang di atas anime One Piece. Menurut Guinness World Record. Itulah kenapa apa sih namanya? Itulah kenapa Jujutsu Kaisen ini penting untuk diteliti. Dan rumusan masalah yang saya pakai di sini adalah bagaimana strategi diplomasi publik pemerintah Jepang melalui anime dan manga Jujutsu Kaisen di Indonesia tahun 2020 dan 2023. Dan tujuan saya adalah untuk menjawab rumusan masalah ini, yaitu untuk menjawab rumusan masalah ini, menganalisis bagaimana strategi diplomasi publik pemerintah Jepang melalui anime dan manga Jujutsu Kaisen di Indonesia tahun 2020 dan sampai 2023 melalui teori Mark Leonard. Tadi sempat saya singgung teori yang saya pakai, yaitu kerangka pemikiran yang saya pakai yaitu teorinya Mark Leonard yang judulnya yaitu diplomasi publik, teorinya yang mengatakan bahwa diplomasi publik itu disampaikan melalui 3 dimensi. Yang pertama itu news management, yang kedua itu strategic communication, yang ketiga itu relationship building. Nah, di 3 dimensi ini apa aja penjelasan rincinya nanti akan saya jelaskan di bab 3. Sekalian saya akan menjelaskan atau memaparkan data-data yang sudah saya dapatkan. Nah, untuk metode penelitian saya ya, yang pertama untuk jenis penelitiannya yaitu kualitatif, analisis, deskriptif. Terus untuk subjek penelitiannya adalah pemerintah Jepang dan objeknya adalah upaya diplomasi publik pemerintah Jepang melalui anime dan manga Jujutsu Kaisen di Indonesia. Terus metode pengumpulan datanya yaitu pengumpulan literatur dan dan data yang saya dapatkan ini adalah data sekunder. Terus untuk tahapan penelitiannya meliputi pra-riset, analisis kondisi sosial, penentuan topik, dan penelaahan literatur yang relevan untuk dengan topik. Dan setelah data dan topik yang saya dapatkan, saya kumpulkan dalam satu skripsi dan saya evaluasi secara berkala. Nah, untuk bab 2, saya menjelaskan bagaimana pemanfaatan anime dan manga Jujutsu Kaisen dalam diplomasi publik pemerintah Jepang. Saya akan masuk ke penjabarannya Jujutsu Kaisen itu apa, tapi sebelum itu, mungkin ada beberapa istilah yang saya pakai. Yang pertama itu cosplay, yang kedua itu Itasha. Yang pertama cosplay, yang kedua itu Itasha, yang ketiga itu Jujutsu Kaisen. Nah, untuk cosplay ini apa? Cosplay ini adalah sebuah karakter, baik itu dari kartun, anime, atau manga, yang diperankan oleh orang asli gitu. Nah, untuk Itasha itu ada sebuah kendaraan yang dimodifikasi dengan stiker atau bagian-bagian kendaraan lain yang dimodifikasi dengan anime, manga, ataupun kartun. Terus untuk Jujutsu Kaisen sendiri, yang Jujutsu Kaisen saya pakai di sini adalah definisi Jujutsu Kaisen yang saya pakai di sini adalah anime atau manga yang dibuat oleh Gigi Akutami
yang dibuat oleh Gege Akutami yang menceritakan tentang Itadori Yuji sebagai sebagai karakter utama yang bertujuan untuk mengumpulkan jari Sukuna dan untuk disegel. Kenapa Sukuna ini disegel? Karena dia adalah roh jahat yang kuat, yang sangat kuat, yang bisa mengancam kehidupan manusia. Dan itu untuk definisi Jujutsu Kaisen. Nah, dan untuk perjalanan anime ini itu bisa kita lihat dari perjalanan anime, manga, dan komunitas Jujutsu Kaisen Indonesia sendiri. Itu bisa kita lihat di Google Trend, yang mana pergerakan, yang mana anime ini mulai hype itu di tahun 2020, 13 September 2020, yang mana ini adalah tanggal atau hari di mana Jujutsu Kaisen ini mulai tayang. Terus mulai bergerak, puncaknya itu di tahun 2021 awal, yang mana ketika film ini itu tayang di Indonesia. Terus mulai bergerak fluktuasi sampai akhirnya tamat di 31 Desember 2023. Dan ini adalah dan berakhirlah periode penelitian saya. Nah, untuk strategi pemanfaatan anime dan manga Jujutsu Kaisen di Indonesia sendiri oleh pemerintah Jepang itu melalui dua tempat atau dua bidang atau dua dimensi. Yang pertama itu ya baik itu secara daring maupun luring. Nah, untuk daring sendiri ya mereka menyiapkan wadah untuk anime Jujutsu Kaisen itu tayang di Indonesia dengan kerjasama dengan iQIYI, Crunchyroll, News Indonesia, Space Station, dan Video. Dan untuk secara luring mereka mengadakan acara kebudayaan yang mewadahi Jujutsu Kaisen ini, yaitu yang mereka adakan yaitu Kumifuro, ICC, Hamisu Japan Festival, Impact Nation Japan Festival, Jogja Japan Fest, Jogja Japan Matsuri, Jogja Japan Week, dan Cafe Jujutsu Kaisen. Nah, untuk bab 3 sendiri untuk bab 3 sendiri saya mulai menganalisis apa yang sudah pemerintah Jepang lakukan. Nah, untuk news management sendiri untuk di kategori news management tadi saya definisikan dulu news management itu apa. Jadi news management itu adalah bagaimana pemerintah Jepang atau aktor itu nge-manage atau memanajemeni berita-berita yang masuk. Baik kalau misalnya berita bagus itu dipromosikan dan disebarluaskan, dan kalau misalnya itu berita jelek atau berita buruk, mereka segera klarifikasi. Nah, untuk kerjasama untuk news management dari Jujutsu Kaisen oleh pemerintah Jepang itu mereka bekerja sama dengan beberapa pihak. Yang pertama itu Crunchyroll, terus dari beberapa event juga, event kebudayaan Jepang tadi. Nah, untuk Crunchyroll sendiri ya salah satu beritanya ya yang di manage mereka adalah ini sebenarnya untuk pemerintah Jepang sendiri itu strateginya itu lebih ke mempromosikan berita baik, karena untuk berita buruknya dikit lah, jarang gitu. Nah, untuk Crunchyroll sendiri ya contoh berita yang mereka manage adalah berita baik kan. Berita baiknya itu salah satunya adalah bagaimana pemerintah Jepang itu membuat undang-undang untuk manga bajakan gitu. Yang di sini otomatis menguntungkan dari Jujutsu Kaisen sendiri. Terus untuk Komifuro, bagaimana event ini berjalan, bagaimana event ini bisa mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang. Begitu juga untuk yang lain, begitu juga sama. Mempromosikan bagaimana event ini itu mempererat hubungan antar Indonesia dan Jepang. Nah, untuk strategi communication itu adalah bagaimana pemerintah atau aktor itu membuat kerjasama dengan beberapa pihak dengan jangka waktu menengah dan untuk mempromosikan anime yang mana untuk mempromosikan ya di sini ada studi kasusnya Jujutsu Kaisen, untuk mempromosikan Jujutsu Kaisen di Indonesia agar diketahui oleh publik. Nah, untuk kerjasama ini pemerintah Jepang juga udah banyak kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, skema kerjasamanya kayak gimana? Misalnya kayak pemerintah Jepang ini membuat kebijakan itu untuk Crunchyroll gitu. Nah, Crunchyroll ini ya hubungannya sama pemerintah Jepang ya kayak gini gitu. Jadi Crunchyroll sebagai anggota AJA atau Association Japanese Animation itu melobi dan melobi pemerintah Jepang yang nantinya pemerintah Jepang itu bisa membuatkan kebijakan untuk Crunchyroll sendiri, yang mana ini nanti menguntungkan Jujutsu Kaisen. Nah, selanjutnya untuk iQIYI, Space Station, Video, dan News Indonesia ini secara tidak langsung bekerja sama dengan pemerintah Jepang dengan skema sebagai berikut.
Yang pertama itu Miss Indonesia partner dari Crunchyroll, yang mana Crunchyroll itu adalah partner secara tidak langsung dari pemerintah Jepang. Jadi secara tidak langsung Miss Indonesia ini juga disupport oleh pemerintah Jepang. Terus untuk iQIYI, Vstation dan Video ini juga sama partner dari Miss Indonesia, tapi selain itu mereka juga berpartner dengan Gojek, yang mana Gojek ini adalah partner secara tidak langsung pemerintah Jepang melalui Go Japan Fund. Ya, Go Japan Fund ini mereka memberikan pendanaan ke Gojek. Terus untuk Komifuro ini secara tidak langsung disupport oleh pemerintah Jepang melalui UI Pusat Studi, di mana UI Pusat Studi adalah penyelenggara dari Komifuro. Nah, untuk ICC ini mereka bekerja sama dengan pemerintah Jepang secara tidak langsung melalui Miss Indonesia. Yang mana tadi kita tahu Miss Indonesia adalah Miss Indonesia adalah partner secara tidak langsung dari pemerintah Jepang. Terus untuk Miss Japan Festival ini adalah anak event dari Impact Nation, yang mana Impact Nation ini ya sudah disupport langsung sama pemerintah Jepang atau kedubes Jepang yang ngebuka acara ini gitu, yang datang langsung. Dan ini juga diliput sama Lampung News, dan itu juga masuk ke news manajemennya pemerintah Jepang. Nah, untuk terus untuk Jogja Japan Fest ini ya diselenggarakan oleh Sultan Hamengkubuwono dan Gubernur Kyoto, dan ini strategi communication yang mereka pakai strateginya. Terus untuk Japan Matsuri yang dipromosikan langsung oleh dan didukung langsung oleh dubes Jepang pada saat itu 2022, yaitu Kenji Kanasugi, dan diliput langsung dan dibuatkan artikel di websitenya langsung di kedubes Jepang. Nah, untuk Jogja Japan Week ini juga didukung langsung oleh dubes wakil duta besar Jepangnya yang datang langsung untuk membuka acaranya. Terus untuk Cafe Jujutsu Kaisen ini didukung secara tidak langsung oleh kedubes Jepang, yang mana kedubes Jepang ini sering bekerja sama dengan Universitas Ciputra, yang mana Universitas Ciputra ini itu adalah saudara perusahaan, tanda kutip saudara perusahaan dari Ciputra World Surabaya, yang mana ini tempat Cafe Jujutsu Kaisen-nya. Begitu untuk strategi communication-nya. Terus untuk relationship building adalah bagaimana aktor itu membuat hubungan antar dua arah dengan pihak-pihak tertentu untuk membangun relationship atau hubungan. Yang mana ini tuh biasanya bentuknya itu biasanya beasiswa, konferensi, seminar, workshop dan lain-lainnya. Nah, untuk Jujutsu Kaisen ini saya tidak melihat adanya data dari adanya relationship building yang dari data-data yang saya dapatkan sebelumnya. Nah, untuk kesimpulannya, jadi anime ini penting untuk diteliti karena pasarnya itu terus bertumbuh. Dan kenapa anime Jujutsu Kaisen ini yang dipilih? Karena anime Jujutsu Kaisen ini yang paling ramai untuk sekarang. Dan karena rame, influence-nya juga tinggi. Dan walaupun cuma 3 tahun tadi, banyak yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk melakukan diplomasi publiknya. Dan dari 3 dimensi teorinya Mark Leonard tadi, yang dipakai itu kebanyakan di news management dan strategi communication dibandingkan dengan relationship building. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah Jepang ini menggunakan Jujutsu Kaisen ini lebih ke jangka menengah gitu, jangka pendek dan jangka menengah, tapi tidak untuk jangka panjang. Nah, untuk rekomendasi penelitian selanjutnya mungkin yang pertama itu topik yang sama dan periode penelitian yang berbeda. Misalnya kayak Jujutsu Kaisen ini kan belum tamat ya, masih ada season 3 di 2025 yang mungkin nanti bisa diteliti lagi. Terus untuk topik yang sama dan cakupan penelitian yang berbeda, misalnya kayak di Malaysia, ini juga lagi gencar juga di diplomasi publik pemerintah Jepang di Malaysia melalui anime Jujutsu Kaisen, karena anime ini sering mention Malaysia. Terus tema besar dan teorinya sama, tapi animenya berbeda. Misalnya Kaguya gitu, Kaguya sama itu menggunakan teori Mark Leonard bisa dengan data yang kurang lebih sama. Terus untuk tema besar yang sama, tapi anime dan teorinya berbeda. Misalnya kayak anime Gate sama Girl on Panzer itu bisa diteliti dengan teori nation branding gitu. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah saya presentasi masih ada sisa 13 menit. Pas itu masih ada sisa 13 menit dan saya sayangnya tidak memanfaatkan itu. Karena seharusnya ya,
Seharusnya itu ya saya memanfaatkan itu gitu kan. Udah kok ini ya? Oh, sorry, sorry, sorry. Kayaknya aman ya? Oh ya, harusnya aman ya? Ya seharusnya saya memanfaatkan itu gitu. Maksudnya saya masih ada 13 menit, seharusnya saya menyampaikan ulang data yang sudah saya sampaikan. Dan di situ yang pertama itu komennya itu presentasinya terlalu cepat. Kalau misalnya kalian dengar tadi itu kurang lebih pace-nya sama dengan yang pas aku presentasi sidang, tapi kayaknya di sidang itu aku kayaknya lebih cepat aja gitu karena ya agak nervous juga sih sebenarnya. Dan kalau misalnya dibilang cepat, gimana ya? Maksudnya aku ngobrol pun kadang kayak gini gitu. Biasanya aku ngobrol kayak gini gitu. Dan mungkin karena misalnya mereka ngerasa itu lebih terlalu cepat, ya berarti ya itu memang karena logatku aja. Karena kalau misalnya di Bengkulu kan aku biasa ngomong cepat juga gitu kan. Dan itulah ya salah satu komentarnya. Salah satu komentar dari dosen penguji adalah kalau misalnya kamu ngomongnya cepat banget gitu. Kalau misalnya kamu di dunia kerja presentasimu kayak gini tuh uh, ya pasti dianggap jelek lah karena yang pertama itu kamu terlalu cepat jadi pendengarnya itu ngerasa data ini tuh nggak penting karena kamu cepetin gitu. Gitu. Oke. Terus oke, itu komennya. Terus untuk pertanyaannya pokoknya ada banyak lah, ada sebagainya. Terus skripsiku juga dikomentari karena di bab 1.9 itu spasinya itu banyak banget temis di situ. Terus untuk pertanyaannya paling inti adalah ada nggak hubungannya antara Jujutsu Kaisen ini dan pemerintah Jepang, karena dari tadi kamu bilang ini secara tidak langsung. Ada nggak misalnya kayak apa sih namanya, pakai tema langsung gitu. Nah, tema langsung tadi kan ada Cafe Jujutsu Kaisen. Nah, tapi Cafe Jujutsu Kaisen ini ditanyain ulang gitu. Ada nggak misalnya kayak pemerintah Jepang itu buat cafe dengan tema Jujutsu Kaisen, atau itu eventually gitu kan, atau itu cuman event aja gitu, cuman ya satu waktu itu aja gitu kan. Sisanya ya nggak kayak gitu. Dan ada nggak misalnya dari pemerintah Jepang buat cafe itu didanai langsung gitu sama pemerintah Jepang, ada nggak ya kayak gitu? Kayaknya nggak ada gitu kan. Ya sayangnya nggak ada, jadi ya sudah gitu. Aku nggak bisa bohong juga sih, maksudnya itu kan data ya. Jadi ya sudahlah gitu kan. Oke, di dosen penguji ketiga juga kurang lebih pertanyaan juga sama sih kayak gitu juga ya. Dan karena tidak ada directnya pemerintah Jepang ke anime ini, jadi itu nggak bisa dijadikan skripsi gitu, karena ya harus direct. Dan ya nggak lolos nggak lulus ya. Dan akhirnya ya sudah, aku nggak diluluskan. Dan beberapa catatan yang dikasih, yang pertama itu hasilnya itu nggak lulus dan dengan beberapa catatan. Yang pertama, teorinya untuk skripsimu selanjutnya itu teorinya nggak apa-apa dipertahankan, tapi dengan studi kasus yang berbeda. Terus impact-nya itu harus diperhatikan. Terus ya, impact-nya harus diperhatikan. Terus apa ya? Cakupannya tetap di Indonesia. Terus apa lagi ya? Ya kurang lebih kayak gitulah ya, kurang lebih kayak gitu. Yang penting itu kan judulnya ya, karena judul ini itu yang nentukan aku harus nulis ulang atau enggak. Dan ya karena dataku kebanyakan Jujutsu Kaisen, makanya aku tanya, Pak, kalau misalnya Jujutsu Kaisen yang aku pertahankan itu apakah bisa gitu dengan teori yang berbeda gitu. Nah, dari dosen pengujinya itu bilang teorinya dari Jujutsu Kaisen ini, dari studi kasusnya ini nggak bisa pakai teori yang manapun. Jadi ya pilihannya antara pertahankan teori atau pertahankan studi kasus. Dan studi kasusnya nggak bisa pakai studi apapun ya, jadi ya sudah gitu. Pakainya jadi yang mempertahankan teori. Dan beberapa anime yang mungkin bisa dipakai, yang pertama itu Doraemon, yang kedua itu Tsubasa, yang ketiga itu Ghibli. Nah, untuk Doraemon terus aku tanya lagi, kalau misalnya pakai anime lain gimana, apa misalnya pakai Hataraku Saibou misalnya. Hataraku Saibou gimana, ngapain katanya? Hataraku Saibou ini dipakai sebagai ikon untuk PMJ gitu kan, palang merah Jepang gitu kan. Itu salah ya teman-teman, nama aslinya itu kalau di Indonesia di Inggris kan ya JRC, Japanese Red Cross, bukan PMJ. Nah
Terus itu ngapain ya, biar apa sih namanya, orang Jepang itu banyak donor darah gitu kan. Katanya nggak bisa katanya, karena itu internal atau domestik. Ya kita kan diplomasi publik kan, itu harus ke luar negeri, atau cakupanmu juga kan Indonesia kan, jadi nggak bisa. Anime lain gue tanya-tanya, dan kayaknya nggak ada juga yang direct. Dan kalau misalnya aku kebanyakan nanya juga malah jadi kayak ini kan, apa sih namanya, konsultasi skripsi kan. Jadi ya sudah, aku nggak banyak tanya lagi, udah keluar dan ya sudah. Ya sudah. Dan sekarang itu ya, kemarin kan baru bimbingan lagi untuk nentuin judul lagi gimana. Dan akhirnya coba tanyain ulang kan, Doraemon gimana, Tsubasa gimana, Ghibli gimana, anime lain gimana. Dan akhirnya ternyata datanya itu sulit. Yang pertama itu ternyata datanya itu sulit karena data-datanya itu kebanyakan lama. Jadi nggak bisa dipakai lagi gitu kan. Misalnya di Doraemon, ya oke, Doraemonnya masih tayang dan masih jadi dubes juga. Tapi strategi communication-nya yang jarang gitu kan. Eventnya itu jarang banget untuk Doraemon. Terus dari kalaupun ada eventnya, kalaupun ada Doraemon eventnya, itu jarang banget didukung langsung sama dubes. Nah, untuk Tsubasa juga sama. Di Indonesia jarang. Dipakainya di World Cup, tapi World Cup-nya aku nggak ada, juga ada aku datang. Dia dipakai di World Cup gitu kan. Dan kalau misalnya dipakai di Olimpiade Tokyo juga nggak ada cuy. Jadi nggak ada. Terus untuk Ghibli itu ada aku beberapa datanya, tapi animenya aku jarang nonton. Nggak pernah nonton sih aku anime Ghibli ya. Terus mungkin ada beberapa penelitian yang ya ini bisa dijadikan soft power gitu kan, tapi aku belum baca jurnalnya. Jadi karena anime agak susah, jadi dosenku nyaranin untuk coba pakai tempat lain, pakai organisasi apa gitu kan. Dan akhirnya aku pakai Japan Foundation karena Cool Japan sering dipakai. Dan 2024 pun ada penelitian yang baru juga tentang Cool Japan. Jadi nggak bisa, karena udah ada penelitiannya kan. Akhirnya coba cari penelitian lain dan akhirnya dapatnya Japan Foundation. Tapi kalau misalnya ngomongin organisasi ya, sebenarnya yang menarik itu JASO menarik, Genesis menarik, terus Asia Kakehashi Project Plus itu juga menarik. Itu untuk teman-teman yang mungkin mempertimbangkan pengen skripsi lain gitu kan. Dan ya mungkin aku lebih ke Japan Foundation sih. Kalau misalnya GSDF juga bisa, tapi agak sulit. Jadi kalau misalnya teman-teman niat gitu kan, bisa sih pakai GSDF gitu. Dan ya itu ya untuk skripsiku dan alasan kenapa gagal gitu kan. Dan ini juga mungkin bisa jadi masukan juga untuk teman-teman, atau ini bisa jadi pelajaran juga untuk teman-teman yang terutama jurusan HI yang pengen buat judul skripsi anime. Dan ya mungkin itu aja ya untuk video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dan ya semangat teman-teman yang pengen skripsi. Saya ngulang skripsi dulu ya. Ngulang lagi dari Japan Foundation. Harus ngulang lagi dari latar belakangnya. Dadah. Thank you ya udah nonton.